Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko penyakit. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diah Fauzia Fitriani dengan NPM 0623016091. Nah, di sini pertama ada pendahuluan. Sakit adalah suatu kondisi kesehatan tubuh melemah dan kondisi ini tidak menyenangkan bagi banyak orang. Apabila seseorang mengalami gangguan akibat suatu penyakit, maka tubuh secara alamiah melakukan respon terhadap salah satunya. Adalah respon reaksi infeksi atau sering disebut dengan peradangan. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan pertama, faktor resiko kusta. Penyakit kusta atau nama lainnya Morbus Hansen adalah sebuah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Jika tidak ditangani dengan dapat menyebabkan kerusakan kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Faktor risiko yang mempengaruhi kejadian kusta diantaranya yaitu kontak serumah dengan penderita kusta, kontak tangan, kondisi kebersihan, perseorangan yang buruk, pengetahuan, jenis kelamin, status vaksin BCG, dan kondisi sosioekonomi. Lalu ada pembahasan kedua, faktor resiko DBD. Demam berdarah Dengue atau DBD adalah penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina yang membawa virus Dengue. Virus penyebab demam berdarah Dengue itu sendiri ada 4 jenis yang berbeda, yaitu virus DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua nyamuk Aedes pasti membawa virus Dengue. Penyakit ini menular ketika nyamuk menggigit penderita demam berdarah, kemudian menggigit orang yang sehat. DBD dianggap berbahaya karena dapat berkembang menjadi kondisi yang serius dan mengancam nyawa yang disebut demam berdarah Dengue berat. Lalu di sini ada pembahasan ketiga yaitu faktor risiko hipertensi. Hipertensi adalah isu kesehatan masyarakat yang penting di mana jarang menyebabkan gejala atau keterbatasan nyawa pada kesehatan fungsional pasien. Hipertensi adalah faktor risiko utama pada penyakit jantung koroner, gagal jantung, serta stroke. Banyak faktor risiko yang menimbulkan hipertensi diantaranya biasanya atau gaya hidup seperti merokok, minum alkohol, makanan berlemak. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada pembahasan keempat, faktor resiko diabetes. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula glukosa darah hingga di atas normal. Tubuh tidak menghasilkan jumlah insulin yang cukup atau insulin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang mengakibatkan peningkatan kadar gula dalam darah. Di sini juga disebutkan faktor diabetes mellitus yang disertai 1. Memiliki anggota keluarga yang dianggap diabetes atau keturunan, 2. Mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, 3. Faktor usia, 4. Mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi, 5. Memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tidak normal, 6. Mengidap polycystic ovarian syndrome atau nama lainnya PCOS. Khusus wanita memiliki riwayat penyakit PCOS membuat seorang wanita beresiko tinggi mengalami diabetes. Dari kesimpulan penjelasan faktor resiko penyakit tadi, di sini faktor resiko penyakit adalah kondisi atau kebiasaan yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mengalami penyakit tertentu. Terdapat 2 jenis faktor risiko penyakit, yaitu faktor risiko tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Usia merupakan faktor risiko utama untuk beberapa penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Demikian penjelasan mengenai faktor risiko penyakit. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.